dari Itwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Bahwa semua saksi ataupun bukti-bukti yang selama ini cuma berupa ada di media dan kemudian belum memenuhi unsur kalau mau dijadikan alat bukti, sekarang sudah cukup kira-kira dijadikan alat bukti ya, penistaan agama. Untuk menetapkan kasus ini, penyidikan harus memiliki alat bukti yang cukup. Nah, alat bukti ini lebih dari cukup. Untuk menentukan alat bukti ini, penyidik mengikutsertakan ahli ya. Jadi penyidik tidak berpendapat sendiri. Nah, jadi prosedur itu kita lalui, kemudian bukti juga diuji ya di laboratorium forensik Polri, dan terakhir penyidik menilai saksi ahli pidana sudah mengatakan cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan ujuk-ujuk menetapkan seorang PG menjadi tersangka tanpa alasan. Tanpa alasan yang cukup dengan bukti yang lebih dari cukup. Panji Gumilang resmi sandang status tersangka penistaan agama. Polisi punya 3 alat bukti. Bareskrim Polri resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka atas perkara dugaan penodaan agama. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juandani Raharjopuro mengatakan proses penetapan tersangka pimpinan Ponpes Al Zaitun ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Hasil dalam gelar perkara semua menyatakan sepakat menaikkan status PG menjadi tersangka. Kata Brigjen Juandani saat jumpa pers di Bareskrim Polri Selasa 1 Agustus 2023. Penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri telah meminta keterangan 40 saksi ditambah 17 saksi ahli. Terdiri dari ahli pidana, sosiologi, agama, dan sebagainya. Hasil pemeriksaan penyidik telah mengantongi 3 alat bukti, jelas Juandani. Ditambahkan Juandani saat ini Panji Gumilang masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik sebagai tersangka penistaan agama. Dedengkot Ponpes Al Zaitun itu diduga melanggar ketentuan pasal 156A dan juga pasal 45A ayat 2. Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Diberitakan sebelumnya didampingi kuasa hukumnya, Panji Gumilang datang ke Bareskrim Polri sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Selasa 1 Agustus 2023 ini merupakan pemanggilan kali kedua. Setelah panggilan pertama Kamis 27 Juli 2023 Panji Gumilang mangkir. Panji Gumilang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus penistaan agama. Ia dilaporkan sejumlah pihak Juni 2023 lalu. Namun kehadiran Panji Gumilang ini masih dalam kapasitas sebagai saksi. Ia akan diminta keterangan berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Saat tiba di Bareskrim, Panji Gumilang menyapa awak media seperti biasa. Panji Gumilang mengacungkan jempol ke arah awak media. Hadir di Bareskrim, Panji Gumilang tampak sehat meski dalam video yang beredar di media sosial ia mengaku patah pergelangan tangan kiri saat meninjau gerbang utama Ponpes Al Zaitun. Setelah pemanggilan ini nasib Panji Gumilang akan ditentukan, sehingga setelah kedatangannya nasib Panji Gumilang berada di ujung tanduk. Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara. Selanjutnya akan ditentukan apakah Panji Gumilang akan menjadi tersangka atau tidak. Tidak hanya dilaporkan penistaan agama, Panji Gumilang juga dilaporkan dugaan ujaran kebencian, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan sejumlah laporan lain. Diketahui penyidik Bareskrim Polri malam ini Selasa 1 Agustus 2023 menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Kasusnya masih soal dugaan penistaan agama. Penetapan itu dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Usai melakukan gelar perkara usai pemeriksaan pimpinan Al Zaitun itu selama kurang lebih 4 jam dari pukul 15
sampai 19 waktu Indonesia Barat. Hasil gelar perkara semua sepakat untuk menaikkan saudara Panji Gumilang menjadi tersangka, ungkap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21:15 waktu Indonesia Barat, penyidik Bareskrim juga langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai penahanan. Panji Gumilang masih percaya diri dan pede dan yakin hanya beberapa jam saja diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Kalian jangan ikut terpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik, ujar Panji Gumilang saat pamit. Pimpinan Al Zaitun itu pamit di hadapan ratusan santrinya Selasa 1 Agustus 2023. Saat akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, Syekh hanya beberapa jam saja dan nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Disambut alhamdulillah oleh para santri nyaris bersamaan. Tak terdengar kumandang Shalom alaihim saat Panji Gumilang menyampaikan pidatonya. Hari ini saya mau ke Jakarta menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan, ujar Panji Gumilang. Mengawali pidato singkatnya, santri tampak berbaris di lapangan mendengarkan apa yang dikatakan Panji. Tiba di gedung Bareskrim Polri, pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang hanya bungkam, meski wartawan merangsak mendekatinya dan mengajukan berbagai pertanyaan.